Sepertinya kamu tidak akan membalas dendam? Qin Yichen menatap bintang-bintang, menyapu, dan mengubah kemarahan bahwa banyak ahli waris dewa baru saja berubah menjadi ketakutan dan bahkan ketakutan. Pada saat itu, ketika dia baru saja membantai lebih dari 10.000 dewa dan setan, orang-orang ini bergegas membalas dendam padanya. Bagaimanapun, harta lebih dari 10.000 iblis sudah cukup untuk membuat hati mereka bergerak. Namun, pada saat ini, mereka takut disapu oleh mata Qin Yichen. Untuk waktu yang lama, sudut pesta Dao Jun diam, dan Qin Yichen menyipitkan matanya dan tersenyum menghina. Istri dan selir dipotong, tetapi tidak ada yang berani melawan Qin, sia-sia. Dalam 2 kata terakhir, pisau mengerikan yang tampaknya membunuh iblis, menyapu 8 arah. Jika tidak semua dewa dan raja berada di depan ahli waris, itu cukup mengejutkan mereka untuk muntah darah, dan bahkan menghancurkan hukum ilahi mereka. Namun, kata, sampah, bergema tanpa henti, dan ketika pesta Raja Taoisme dilewati, dalam waktu singkat, sebenarnya ada beberapa atmosfer arogan yang terungkap. Kapan seorang anak monster berani memarahiku karena menghormati Tuhan? Saya melihat lingkaran baju besi di kejauhan, dan di belakangnya ada bayangan 6 dewa bersayap berdiri. Niat perang di mata para dewa. Saat itu, Qin Yichen merasakan paksaan besar. Dan paksaan ini, hanya beberapa yang datang dari kaisar ilahi yang lain. Tampaknya ada ribuan raja untuk pergi ke perjamuan. Raja-raja ini memiliki kekuatan dan kelemahan yang berbeda. Ahli waris secara alami adalah harimau Tibet. Namun, bayangan ilahi baru saja naik. Tetapi wajahnya tampak tidak mau berubah menjadi rumah ilahi, dan jatuh ke pengadilan ilahi. Ayah, mengapa Anda harus menghentikan saya? Dengan kekuatanku, mengambil level pertama dari monster ini, itu hanya masalah menemukan sesuatu. Namun, beberapa dewa yang berbicara tentang mencicipi teh di setting tampak santai dan tidak terkejut. Pria tua di depan pemuda Kaisar Divine jatuh ke ruang catur tanpa melihat ke belakang. Di antara klan dewa yang dia bunuh, apakah ada istrimu atau selir atau kakakmu? Tapi, Dewa Kaisar Pemuda tercengang, bukankah ini alasannya? Dan apakah ini penting atau tidak? Halaman yang menghantui ini jauh dari Qin Yichen. Jika yang terakhir berhadap-hadapan, itu benar-benar mengejutkan. Napas orang tua itu menakutkan, dan dia harus menimpa Liang Tu. Sayang sekali bahwa monster Jiao mati, tetapi pohon di Tusan belum jatuh. Pria tua itu menyesap teh. Selain itu, kebaikan Seng Chang, bagaimana menurutmu? Di Tusan Dao Ban Kuet, Li Tu menepuk bahu Qin Yichen. Wajahnya penuh kebanggaan dan pujian. Tanpa diduga, murid yang paling enggan untuk dibawa ke guru, baru saja datang, tetapi memberi wajah besar kepada guru. Qin Yichen tersenyum ringan, dan kali ini, anggur dan makanan lezat yang dibawa oleh para imam akhirnya tidak lagi saudara kandungnya. Hanya saja Qin Yichen tidak peduli untuk makan. Li Tu melihat di matanya dan tersenyum dan berkata, Yichen, Dao Jun berpesta, menyembunyikan naga dan harimau yang terbaring, dan pemandangan itu, kami telah menemukannya kembali. Tetapi setelah itu, jangan terlalu sombong. Lagi pula, ada beberapa Dao Jun yang tidak mampu dia provokasi, dan pasukan di belakang Dao Jun sama sekali tidak takut pada Tusan. Murid mengerti. Li Tu berkata lagi. Namun, pesta Dao Jun memang sangat indah. Apa gunanya? Li Tu menunjuk ke satu tempat dan melihat bahwa kekuatan ilahi beriak di sana, dan bahkan Qin Yichen bisa merasakan naik turunnya Dao Wei. Itu adalah tempat di mana kita bisa mendiskusikan Tao. Meskipun Dao Jun dari semua pihak jarang keluar secara pribadi, murid dan ahli waris mereka masing-masing pasti tidak akan kehilangan kesempatan untuk bersaing. Qin Yichen mendengar cahaya bintang, tetapi Li Tu melihatnya, tetapi berkata dengan wajah cemberut, itulah diskusi yang sebenarnya. Qin Yichen sedikit kecewa, tetapi Li Tu tersenyum dan berkata, ada kota Dao Junyi di sana. Pasar mudah, tidak buruk. Li Tu Dao berkata, seperti namanya, Dao Jun jarang ditemui setiap hari, dan saat mengambil kesempatan pesta, itu hanya waktu untuk berdagang harta. Mata bintang Qin Yichen adalah kilasan lain. Harta yang diperdagangkan antara Dao Jun, itu pasti luar biasa. Bagaimana kalau, mari kita pergi dan melihat dengan guru? Ini baik. Qin Yichen bangkit. Bahkan jika itu hanya pengalaman panjang, itu berharga. Setelah itu, Li Tu dan Raja Iblis dari Tusan semua berjalan ke kota Yi. Pasar Yi adalah tirai tipis. Bahkan jika belum masuk, ada banyak orang kuat yang ramai. Liang Tu tersenyum dan berkata, Yichen, kali ini kamu melukis untukku. Dan aku akan melihat apa yang kamu inginkan, meskipun itu akan terjadi. Namun, Li Tu mendengar kata-kata itu, tetapi sedikit berkerut, saudaraku, Yichen hanya muridku, bahkan jika itu adalah hadiah, itu harus menjadi tuanku. Namun, Liang Tu melambaikan tangannya dan tersenyum, tentu saja kamu, tuan, harus keluar, tetapi kamu tidak bisa membiarkan kalian semua keluar. Selanjutnya, Yichen, tuanmu harus memanggil kami kakak, maka kami akan menjadi paman dan pamanmu. Para paman tergesa-gesa ketika mereka datang,
dan mereka belum memberimu hadiah pertemuan yang layak, hanya untuk mengambil keuntungan dari kesempatan ini untuk membalasmu. Melihat senyum di wajah Tusan Yao Jun, Li Tu hanya bisa setuju. Lagi pula, Qin Yichan hanya memberi Tusan gengsi. Dan Qin Yichan mendengar bahwa dia sangat gembira. Betapa berharganya pertemuan banyak Raja Iblis. Tuan, para murid mendengar bahwa ada tentara Tao di atas tentara ajaib. Apakah Anda melihat? Namun, Qin Yichan baru saja menggosok telapak tangannya. Tetapi melihat Li berlumuran hitam, Dao Bing. Tanda seru. Betapa berharganya Dao Bing. Jika itu adalah prajurit kekaisaran, masing-masing Raja Iblis mereka mungkin memiliki beberapa harta. Tapi Dao Bing, hanya ada satu. Dan itu dihargai oleh para tetua klan dari batas bawah Tusan. Bahkan, ini hanya terbatas pada Raja Iblis seperti Li Tu, dan Raja Tao seperti Tu Sun Tian, tidak sama sekali. Setelah wajah Liang Tu berubah untuk sementara waktu, dia berkata dengan berani, jika ada pasar seperti itu, bukan tidak mungkin saudara-saudara mengumpulkan sepotong untuk Yi Chen. Berjalan ke tirai cahaya Yisi, pikiran Qin Yichan menggemakan instruksi Li Tu. Ini tidak lebih dari mengingatkannya bahwa harta di pasar mudah, pembeli tidak bertanya jalan, penjual tidak menanyakan tujuannya, singkatnya, tidak meminta dendam. Lagi pula, jika seorang Raja Ilahi mengambil harta iblis dari klan iblis dan sejenisnya, maka dari mana harta ini berasal? Benar-benar dirampok. Berdengung. Melalui tirai cahaya, apa yang ada di depan Qin Yichan adalah dunia baru. Saya melihat paving batu yang indah, dan jalanan melayang, dan di kedua sisi, ada paviliun di mana-mana. Paviliun jatuh di sepanjang jalan, dan paviliun jatuh, itu adalah tempat di mana Anda semua berdagang. Ada banyak harta, dan beberapa kios berada di bawah perawatan pangeran atau murid. Tapi Qin Yichan juga memperhatikan beberapa tempat, para dewa dan setan yang duduk di kota. Dan kios-kios di mana para dewa secara pribadi, seperti harta, bahkan lebih berharga, bahkan kosong. Tapi tidak ada harta, tapi tanda-tanda batu giok ditempatkan. Kaisar Klan Iblis, kapak. Jenis harta ditulis pada kartu giok, dan Qin Yichan segera mengerti mengapa dia tidak meletakkan harta di atas meja. Karena tentara kekaisaran sangat berharga dan tidak punya alasan untuk ditempatkan dalam pencicipan ini. Saya takut hal-hal berharga seperti itu hanya dapat dilihat ketika mereka datang untuk bertanya. Ada juga tentara kekaisaran yang dikelilingi oleh cahaya ajaib Seng Wang, yang membuat Qin Yichan terpesona untuk sementara waktu,